Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan kami. Sebagai lanjutan video unboxing drone F69 di episode yang lalu, kali ini kami akan mengupas aplikasi untuk penerbangan FPV drone 69 dan sekaligus menguji kehandalan drone F69 ini di penerbangan luar ruangan. Aplikasi yang digunakan untuk menerbangkan drone F69 ini dalam mode FPV bernama Wi-Fi Cam, yang dapat di-download dari Play Store Android atau App Store Apple. Di layar awal aplikasi Wi-Fi Cam ini, di sudut kiri bawah terdapat tombol Help yang akan membawa kita ke layar baru yang berisikan panduan cara mengkoneksikan sinyal Wi-Fi drone ke smartphone dan keterangan semua tombol yang terdapat di aplikasi ini. Di sudut kanan atas terdapat tombol Start yang akan membawa kita ke layar utama aplikasi Wi-Fi Cam ini. Stick analog virtual di aplikasi ini menggunakan mode 2, di mana stick analog virtual kiri berfungsi untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone, dan stick analog kanan berfungsi untuk mengatur pergerakan drone. Dan pengaturan awal di aplikasi ini menonaktifkan fitur Altitude Hold. Sebentar akan kita bahas cara mengaktifkan fitur Altitude Hold di aplikasi ini. Di sudut kiri atas terdapat tombol untuk kembali ke layar awal. Di sebelahnya terdapat tombol untuk memulai atau menghentikan rekaman video. Rekaman video yang dihasilkan oleh aplikasi ini beresolusi 640x480 pixel, dan video yang terekam posisinya terbalik 180 derajat. Lalu tombol untuk mengambil gambar dengan resolusi 640x480 pixel. Sama dengan videonya, foto yang tersimpan posisinya juga terbalik 180 derajat. Berikutnya terdapat tombol Gallery yang akan membuka galeri foto dan video hasil rekaman kamera drone yang tersimpan di memori smartphone. Di tengah terdapat tombol untuk memilih mode kecepatan terbang drone. Aplikasi ini mendukung 3 mode kecepatan, di 30%, 60%, dan 100% dari kecepatan pergerakan maksimum drone F69 ini. Tombol dengan icon dua buah gear ini berfungsi untuk mengkalibrasi ulang drone F69 jika diperlukan. Lalu ada tombol VR, jika smartphone hendak dipasangkan dengan perangkat virtual reality. Lalu ada tombol automatic photography. Di fitur ini aplikasi mendeteksi objek yang ditangkap oleh kamera drone. Jika aplikasi mendeteksi adanya objek wajah, maka aplikasi akan mengambil gambar secara otomatis. Selanjutnya ada tombol untuk merotasikan tampilan kamera drone di layar smartphone sebesar 180 derajat. Tombol di sudut kanan atas berfungsi untuk menonaktifkan semua tombol kontrol pergerakan drone dan tombol-tombol fitur tambahan. Deretan tombol fitur tambahan yang terdapat di baris kedua adalah fitur yang hanya dapat digunakan di penerbangan yang menggunakan smartphone sebagai controller utama. Fitur-fitur ini tidak dapat digunakan di penerbangan dengan kombinasi remote dan smartphone sebagai controller. Tombol flight path atau jalur lintasan terbang akan menonaktifkan stick analog virtual kanan. Dan sebagai gantinya, kita dapat membuat garis yang mewakili jalur pergerakan drone yang kita ingin lakukan. Karena adanya kesalahan pemrograman di aplikasi Wi-Fi Cam ini, setelah menggunakan fitur flight path, jangan lupa untuk menonaktifkan fitur flight path-nya sebanyak 2 kali. Karena kalau tidak, stick analog virtual kanan akan terus-menerus mengulang pergerakan dari garis yang dibuat di flight path yang beresiko menyebabkan crash. Sama seperti tombol Acrobat 3D di remote, kombinasikan tombol Acrobat 3D di aplikasi ini dengan pergerakan stick analog virtual kanan untuk memerintahkan drone melakukan akrobat. Tombol di sebelahnya berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan headless mode. Lalu tombol untuk mengaktifkan motion control, di mana aplikasi menggunakan sensor accelerometer di smartphone untuk mengatur pergerakan drone. Tombol dengan icon yang mirip seperti simbol return to home di sebelahnya bukan untuk mengaktifkan fitur return to home, tapi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur altitude hold. Dua tombol di ujung baris fitur tambahan ini adalah tombol lepas landas dan tombol untuk mendaratkan drone. 3 slider yang terdapat di bagian tengah dan bawah layar utama ini
adalah trim rotasi, trim maju mundur, dan trim kiri kanan untuk mengatur karakteristik terbang drone. Tombol emergency stop di bagian tengah bawah berfungsi untuk langsung menghentikan perputaran semua motor jika drone akan atau sedang crash untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Untuk menerbangkan drone F69 ini dengan hanya menggunakan remote sebagai controller utamanya, caranya sangat mudah. Nyalakan dulu remote-nya, setelah itu nyalakan drone-nya. Lakukan binding antara remote dan drone dengan cara menggeser stick analog kiri ke atas dan ke bawah, dan drone siap terbang. Untuk menerbangkan drone F69 ini dengan menggunakan smartphone sebagai controller utamanya, caranya juga sangat mudah. Pertama, nyalakan dulu drone-nya. Setelah itu koneksikan smartphone ke sinyal Wi-Fi dari drone, dan drone siap terbang. Untuk menerbangkan drone F69 ini dengan menggunakan kombinasi remote untuk kontrol pergerakan dan smartphone untuk mode FPV-nya, pertama nyalakan dulu remote-nya. Setelah itu nyalakan drone-nya. Lakukan binding remote ke drone dengan cara menggeser stick analog kiri ke atas dan ke bawah. Baru koneksikan smartphone ke sinyal Wi-Fi dari drone, dan drone siap terbang dalam mode FPV. Untuk penerbangan mode FPV, latency live streaming video dari drone F69 ini ke perangkat smartphone sebesar 14 milidetik. Pengukuran latency ini kami lakukan di ruangan yang bebas gangguan dari sumber sinyal Wi-Fi lainnya, dan jarak antara drone dengan smartphone yang sangat dekat. Latency ini dapat berubah, bergantung dari jarak terbang dan kondisi area penerbangan drone. Untuk pengecasan baterai drone F69 yang berkapasitas 1800 mAh ini, dari kondisi daya lemah di mana baterai tidak mampu lagi menerbangkan drone, hingga daya di baterai terisi penuh, memerlukan waktu yang terbilang sangat panjang, yaitu selama 11 jam 18 menit. Di tes terbang luar ruangan kali ini, lapangan yang kami tumpangi sedang dalam kondisi tenang dengan hanya sedikit tiupan angin. Drone F69 mampu terbang dengan cukup stabil di penerbangan luar ruangan ini. Kami menguji fitur otomatik fotografinya dengan menggunakan gestur simbol peace dan lambaian tangan. Dan ternyata fitur otomatik fotografi ini memang hanya mendeteksi bentuk wajah untuk pengambilan gambar. Aplikasi mengabaikan gerakan lambaian tangan dan simbol peace untuk mengambil gambar. Meskipun kamera drone F69 ini hanya beresolusi 480p, foto hasil tangkapan kameranya tergolong cukup jernih untuk kamera drone di kelas harga terjangkau seperti F69 ini. Begitu pula dengan videonya. Rekaman video hasil tangkapan kameranya cukup jernih. Meskipun lensa kamera drone ini belum mendukung wide angle sama sekali, hingga hasil tangkapan kameranya terlihat cukup dekat dibanding jarak yang sebenarnya. Sayangnya di hasil tangkapan kamera drone F69 ini cukup banyak terlihat efek yellow. Saat kami menguji fitur flight path atau jalur lintasan terbang, sayangnya drone F69 ini menggunakan orientasi yang jauh berbeda, baik dari segi orientasi remote-nya maupun orientasi drone-nya sendiri. Orientasi yang digunakan drone F69 ini terbalik 180 derajat dari orientasi yang seharusnya.
Untuk memastikan masalah ini, saya mendaratkan drone F69 ini dan mengkalibrasi ulang gyronya. Dan ternyata, meskipun setelah dikalibrasi ulang, drone F69 ini tetap menggunakan orientasi yang berbeda saat fitur flight path-nya diuji. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena meskipun drone F69 ini termasuk drone murah, tapi sudah cukup banyak drone lain di kelas harga yang kurang lebih sama, tapi memiliki karakteristik terbang yang lebih baik dibanding drone F69 ini. Sedangkan fitur motion control-nya berfungsi dengan baik. Saat fitur ini diaktifkan, semua pergerakan drone dapat kita kontrol hanya dengan memiring-miringkan smartphone. Semua fitur-fitur yang disediakan aplikasi Wi-Fi Cam yang dapat diuji di penerbangan luar ruangan ini sudah kita uji. Kita lanjutkan dengan menguji durasi terbang yang dapat dicapai drone F69 ini di penerbangan luar ruangan. Seperti biasa, saya ganti controller utama untuk penerbangannya dengan menggunakan kombinasi remote dan smartphone, karena saya jauh lebih nyaman mengontrol pergerakan drone dengan menggunakan remote dibanding memencet-mencet layar smartphone. Sama seperti hasil tes terbang di dalam ruangan sebelumnya, sayangnya fitur Acrobat 3D-nya menurut kami berfungsi dengan kurang baik. Drone mengalami perubahan ketinggian sebelum dan sesudah melakukan akrobat dengan cukup drastis. Untuk memastikan drone F69 ini hanya kehilangan kestabilan terbang setelah manuver, saya melanjutkan uji terbang luar ruangan ini tanpa banyak manuver, dan kebanyakan hanya terbang hover biasa saja. Dan saat drone F69 ini saya terbangkan dengan posisi hover biasa saja, drone ini mampu terbang dengan cukup stabil. Dengan baterai bawaannya yang berkapasitas 1800 mAh, di penerbangan luar ruangan dengan menggunakan fitur FPV, drone F69 ini mampu terbang hingga durasi 8 menit 21 detik. Menurut kami durasi ini tergolong singkat, mengingat kapasitas baterainya yang sudah cukup besar di 1800 mAh. Apalagi bobot drone F69 ini yang sangat ringan. Dengan adanya beberapa keanehan di karakteristik terbang drone F69 ini, kami jadi penasaran, apa memang karakteristik drone F69 ini dari pabrikannya seperti ini? Atau kebetulan kami mendapatkan produk yang cacat produksi. Tapi kalau memang karakteristik terbang F69 dari pabrikannya seperti ini, kami sangat menyayangkan hal ini. Karena di kisaran harga yang kurang lebih sama, sudah banyak drone lain yang lebih stabil dan lebih nyaman diterbangkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-like videonya. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan aktifkan loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan saat kami merilis video-video baru lainnya. Kami Weblife undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.